Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Bishrin Qabisat ibn Mukhariqi radhiyallahu anhu. Kita akan mendengarkan satu orang lagi sahabat Nabi yang sebelumnya belum pernah kita menyebut namanya. Nama beliau adalah Qabisah bin Mukhariq. Jarang kita membaca nama beliau. Qabisah bin Mukhariq. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya nama sahabat Nabi ada Thauban, ada Nu'man bin Bashir, ada Jabir bin Abdullah, kemudian ada lagi Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini Qabisah bin Mukhariq. Makanya ramai banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jumlah hitungan lebih daripada 60,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita bayangkan saja untuk menulis biografi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kitabnya itu luar biasa jilidnya. Ada yang 37 jilid, bahkan ada yang sampai 49 jilid. Itu menceritakan sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Nabi itu bukan orang sembarangan orang, tapi memang orang yang khusus yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka Siyar A'lamun Nubala karangan Imam Az-Zahabi, itu 37 jilid. Ada lagi ya, memang di dalamnya ada tarajim para tabi'in ulama. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ibnu Katsir. Dan yang khusus sahabat ada namanya Asadul Ghabah, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak kitab-kitab menjelaskan tentang biografi. Bahkan ada 14 jilid itu menceritakan sosok Imam Syafi'i saja. Namanya Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Kitab itu namanya Tabaqat Syafi'iyah Kubra karangan Imam Subuki. Imam Subuki menceritakan sosok Imam Syafi'i sampai 14 jilid tebalnya. Berarti siapa Imam Syafi'i itu? Bukan orang sembarang orang. Kalau ada orang menceritakan kita, rasanya kalau kita mungkin 1 jilid pun tak sampai mungkin. Siapa gitu? Aktivitas kita tak banyak. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita lakukan. Imam Syafi'i 14 jilid. Itu nama kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Kubra karangan Imam
Tajuddin As-Subki, 14 jilid. Ada karangan Imam Baihaqi menjelaskan tentang Imam Syafi'i, itu Tabaqat Syafi'iyah Sughra, itu cuma 2 jilid saja. Tapi yang ini 14 jilid. Mulai dari Imam Syafi'i berangkat untuk mengaji di bawah ibunya, diceritakan di situ. Sampai Imam Syafi'i pun menikah kembali di Mesir, menikah kali yang kedua di Mesir, dan sampai Imam Syafi'i pun meninggal di Mesir. Di situ diceritakan seluruhnya 14 jilid. Nah, gitu. Kalau ada terjemahannya enak sekali itu. Tapi sayangnya terjemahannya belum ada. Mungkin apakah tak mampu orang kita menterjemahkan karena begitu tebal, tapi wallahu alam. Itu Tabaqat Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki. Begitu juga dengan menulis biografi Imam Malik, tebal lagi. Itu tandanya para ulama itu qimah, sangat-sangatlah berharga, orang yang sangat-sangat mulia sehingga banyak untuk diceritakan. Itu baru dengan Imam Syafi'i. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi? Bagaimana kira-kira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para ulama, kalau berbicara tentang Rasulullah, kalau berbicara tentang biografi baginda Nabi, hatta tahatal yaum, sampai habis dunia ini, sampai hari kiamat, kita belum selesai menceritakan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ada sahabat yang akan kita bahas, nama beliau adalah Qabisah bin Mukhariq. Ini jarang-jarang kita mendengar Qabisah bin Mukhariq. Siapa beliau ni? Beliau ni asal daripada Irak atau daerah Basrah. Ya, ada daerah Basrah, ya, kota besar dulu dua saja, Kufah, Basrah. Kalau ada orang yang belum sampai ke Basrah, nah maka belum diakui bahwa dia adalah orang yang menuntut ilmu. Maksudnya belum dikatakan sah keilmuannya. Jadi bukan ke Makkah ke Madinah dahulunya. Dahulu awal-awalnya peradaban itu ada di Basrah, ada di Kufah. Nah, kemudian barulah ke daerah-daerah, ke negara-negara yang lain. Qarawiyun di Maroko, Maghrib, kemudian Al-Azharnya di Mesir, kemudian Zaitunah di Tunisia. Itu universitas-universitas yang berasal dari masjid dan usianya sudah lebih daripada 12 abad. 12 abad, sudah lebih 12 abad, berarti 1200 tahun. Nah, alhamdulillah masih kokoh dan masih jaya sampai hari ini. Beliau ini sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang banyak tanggungannya. Banyak tanggungan. Saudara banyak, kakak beradik banyak, dan itu dalam tanggungannya. Dalam tanggungan dalam arti kata yang adik kakak beradik tadi memang dianggap tak mampu, ataupun dia tak mampu, memang masih dalam nafkah, kewajiban nafkah daripada Qabisah. Sehingga Qabisah ini datang ke Rasulullah beberapa kali, meriwayatkan hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beberapa kali. Nah, Qabisah termasuk orang yang dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Qabisah ini diberi gelar dengan Abi Bishrin. Ya, Abi Bishrin Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu taala anhu. Qabisah datang ke Madinah, dan Qabisah pun awal mula Islamnya itu ketika setelah Fathul Makkah. Jadi pembebasan kota Makkah di tahun yang ke-8 Hijriah. Setelah itu baru Qabisah masuk Islam. Baru masuk Islam Qabisah berarti setelah tahun 8 Hijriah. Jadi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma dalam kurun waktu 2 tahun atau 2,5 tahun. Nah, begitu. Jadi pas Fathul Makkah itu memang banyak orang masuk Islam. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, banyak pula yang balik murtad, tak percaya. Karena ketika Nabi meninggal dunia itu guncangan luar biasa. Fitnah sedang terjadi, huru-hara terjadi. Bahkan penunjukan Usamah ibni Zaid ke Palestina untuk membebaskan Palestina pun itu diganggu dan dirayu oleh para munafik, sehingga yang berangkat itu ada 1,000, bisa lagi kurang menjadi 700 lagi. Jadi 300 balik kepada murtad, naudzubillah. Kenapa bisa murtad macam itu? Ya, mereka ragu. Kemarin itu rasa-rasanya jaya Madinah karena adanya Nabi Muhammad.
Rasa-rasanya hebat Madinah karena ada Nabi Muhammad. Ini Nabi sudah meninggal dunia. Mereka ragu dan mereka ketakutan nanti Yahudi berbalas. Nanti Yahudi balas dendam. Sehingga kalau Yahudi balas dendam, habislah kita. Kekuatan kaum muslimin itu cuma ada pada Nabi Muhammad. Menurut mereka, orang-orang yang murtad itu. Jadi banyak masuk Islam ketika Fathul Makkah. Tapi setelah Nabi meninggal dunia pun, banyak yang kembali kepada murtad. Maka oleh karena itu syarat sahabat Nabi itu bukan setakat melihat Nabi saja, bukan setakat berjumpa dengan Nabi saja, tapi dikunci dengan beriman dengan Nabi, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Itulah sahabat Nabi. Jadi maka 3 definisi sahabat Nabi menurut ulama hadis. Siapa dia sahabat Nabi itu? Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bukan saja berjumpa dengan baginda Nabi, wa mu'minan bihi, dan dia beriman dengan Nabi. Kalau sekadar berjumpa saja dengan Nabi, tidak beriman dengan Nabi, belum disebut sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, tapi beriman dia dengan Nabi tidak, maka dia tidak disebut sahabat Nabi. Wa mu'minan bihi, dan beriman dengan Nabi. Syaratnya yang ketiga sahabat Nabi itu wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah sahabat Nabi. Kalau tak ada yang 3 ni, berarti dia bukan sahabat Nabi. Lengkap 3. Salah satu saja yang ada sahabat Nabi, tidak. Dia tak berjumpa dengan Nabi, tak beriman pula dengan Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia baru dia beriman. Kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Juga tidak disebut sahabat Nabi. Tapi dia berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Itulah dia sahabat Nabi. Itulah yang dalam Al-Quran disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, jadi Qabisah, tahammaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Kata Qabisah, aku menanggung hamalatan, akan tanggungan yang sangat berat sekali. Banyak kakak beradik, anak banyak pula, kemudian berat sekali tanggungan itu. Fa'ataitu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Aku ingin bertanya tentang tanggungan aku ini. Nah, insyaallah sahabat apa-apa masalah tanya ke Rasulullah. Bininya, lakinya pencikik bertanya ke Rasulullah. Itu hadis Hindun binti Uqbah kan? Punya suami Abu Sufyan namanya. Rajulun syahih. Suaminya kikir, pencikik, sempele. Jadi sakunya bajai. Jadi inyo ambil piti suaminya taruh. Ya, ambil piti suaminya. Bila nak makan ambil je piti suami. Tapi tak tahu suami kena. Saking inginnya dia tahu hukum itu, dia datangi Rasulullah. Ya, oleh Hindun binti Uqbah, ya Rasulullah, aku punya suami namanya Abu Sufyan, dia pencikik ya Rasulullah, kikir. Bagaimana, bolehkah aku mengambil uang yang ada di dalam sakunya tanpa sepengetahuannya? Nah, itu kata Nabi SAW apa? Kata Nabi, ambillah tapi secukup untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jadi kebutuhan itu kata para ulama dalam mazhab kita Syafi'i adalah 2 kali makan. Makan siang dengan makan malam. 2 itu boleh. Berarti kalau dia berdua 20 sekali makan berarti 40 kalau nyo punya anak cik berarti 80 lah sehari. Tak boleh jamak takdim, tak boleh. Dikumpul pula situ, sadonya diambil sadonya situ, tak boleh. Apapun sahabat bertanya ke Rasulullah. Seperti malam tadi juga Asma, malam tadi kajian kita, Asma itu punya ibu masih musyrik. Asma ni anak Abu Bakar. Ibunya ingin mengunjunginya, ingin berlama-lama di rumahnya. Wahia raghibah, kata Asma. Bagaimana caranya? Awaklah muslim, amak masih kafir. Ayah muslim, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya istri, punya istri, kemudian istri ini tak mau masuk Islam, musyrik. Asma ni
Asma mengikut kepada agama ayahnya. Asma Sayyidatuna Aisyah ni perempuan-perempuan mulia radhiyallahu anhun. Jadi Asma ni mau didatangi oleh ibunya. Ibunya seorang musyrik. Ibu mau lama-lama di rumah, ibu mau makan di rumah, ibu seperti biasa. Akhirnya Asma mendatangi Nabi SAW. Untuk apa? Untuk bertanya. Sama halnya dengan seperti Qabisah ni. Pokoknya para sahabat apapun bertanya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kata Asma, malam tadi itu disebutkan dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, ya Rasulullah, ibuku ingin mendatangiku ya Rasulullah. Ibuku nak datang kepadaku ya Rasulullah. Fahiya raghibah. Dia ingin sekali aku menjamunya ya Rasulullah. Fahiya musyrikah. Tapi ibuku ini seorang musyrik. Ibuku ini non muslim. Ibuku ini kafir. Bagaimana ya Rasulullah? Afata'asiluha? Apakah boleh aku melayaninya? Bolehkah aku berkhidmat untuknya? Bolehkah aku memasakkan nasi untuknya? Bolehkah? Seperti pengabdian seorang anak kepada ibu bapaknya. Kata baginda Nabi SAW, Naam siliha. Kata Nabi SAW, ya, tetap engkau lakukan ia dengan kemuliaan. Nah, begitu. Jadi, silakan. Ayah amak awak datang ke rumah, umpamanya berbeda agama, naudzubillah. Ya, takzimi dia dengan makanannya, dengan minumannya, dengan tempat tidurnya, muliakan dia. Ibu kita tadi itu atau bapak kita tadi itu, walaupun beda agama, jangan kita usir pula. Kita lah beda agama, ya mak, tak usahlah tinggal di sini lagi. Jangan. Kita taat kepada ibu bapak kita selagi tidak menyalahi syariat. Tapi kalau lah menyalahi syariat, tak bisa. Pas tiba di hari Natal, minta antaulah mak kau ke awak. Nak nyanta mak pergi ke gereja mak nak Natal maknya lah umpamanya ya. Nauzubillah lah. Kalau yang seperti itu tak apa kita tak patuh ke mak kita tu. Payah je lah mak. Tak bisa dah jauh. Pakai Gojek mak. Nak punya aplikasi dah. Download lah aplikasi ceknya. Wak download aplikasi tu ala samalah wak man aana ala maksiatin. Suruh je lah mak je lah mendownload mak ya. Aplikasi Gojek apa segala macam itu mak je lah. Karena kalau saya ikut pula samalah man aana ala maksiatin falahu mithlu ajri. Jadi Qabisah datang ke Rasulullah untuk bertanya. Masya-Allah, sahabat Nabi memang seperti itu. Makanya rumah Nabi SAW babuhu maftuh. Pintu rumah baginda Nabi SAW diistilahkan oleh para sahabat Nabi maftuh. Maftuh tu jam berapa saja, ada hajat kebutuhan apa saja para sahabat kepada baginda Nabi, maftuh. Pintu terbuka. Ada yang datang gayanya sedang bercakap laki bini, ada yang berdatang bagai sedang permasalahan inyo kakak beradik tak elok, ada bagai yang datang banyak, masya-Allah. Dan Nabi SAW punya solusi, maka disebutkan itulah dia ma ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Memang Nabi Muhammad SAW Allah beri kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada sahabat Nabi SAW. Apapun ada solusi bagi Nabi. Tak ada minta orang bergaduh masalah tanah, masalah harta diselesaikan oleh baginda Nabi SAW. Cuma dari banyaknya orang yang datang kepada baginda Nabi minta selesaikan masalah, ya di antara mereka ada juga yang mengeluh dan merasa Nabi tidak adil. Itulah kisah dalam hadis sahih Umar mempengkal leher salah seorang daripada dua orang yang bertikai. Orang ini bertikai masalah tanah, dua orang ini datang ke Rasulullah untuk minta diadili. Ya Rasulullah, kami punya masalah tanah saya begini-begini, sedangkan fulan ni buat batas di sini. Jadi ya kami hari ini minta keadilan kepada engkau, minta engkau yang menyelesaikan masalah. Oleh okey kata Rasulullah SAW, diselesaikan oleh baginda Nabi. Kalau begini si fulan di sini, dan si fulan mengembalikan ke sini dan sebagainya. Kata si fulan yang tak suka ni, menurut aku dirugi oleh keadilannya Nabi Muhammad. Aku tak setuju dengan cara Nabi Muhammad seperti itu. Jadi engkau mau datang ke mana lagi? Kata yang satu ni, yang dia ini ikut kedua-duanya yang dibenarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi katanya mau ke mana kita? Aku rasa Umar lebih adil daripada Rasulullah SAW. Menurut engkau Umar lebih adil daripada baginda Nabi? Ya. Jadi kita pergi minta keadilan kepada Umar. Datang kepada Umar Ibn Al-Khattab. Kedua-duanya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar ya Khalifah. Umar ya. Ada apa kata Umar? Kami tadi sudah datang kepada Rasulullah. Kami sedang ada masalah pertikaian tanah. Kami minta diselesaikan kepada Rasulullah. Tapi menurut saya Rasulullah tidak adil. Saya ingin engkaulah yang menyelesaikan masalah ini. Umar
Orang tadi menyebut Rasulullah tak adil tadi itu dah mulai gemetar Umar. Jadi kata Umar, jadi engkau minta keadilan Umar datang ke sini? Ya. Oh, baik. Tunggu sebentar kata Umar. Masuk Umar ke dalam rumah ya. Diambil oleh Umar pedang. Diambil oleh Umar pedang. Tak tahan emosi. Langsung didobrak pintu tu oleh Umar. Keluar. Langsung dipengkal leher orang tadi oleh Umar. Kawan tadi menengok paja tadi tu lah putih kepalanya. Lari aja. Capek lah. Puyangnya. Orang minta adil je lah bang. Jadi kata Umar, mungkinkah orang yang sudah diakui keadilannya oleh Allah kalian ragui? Mungkinkah Nabi Muhammad lebih adil daripada Umar? Takkan mungkin. Emosi Umar. Nah maka orang yang mengatakan Rasulullah tidak adil, itu sudah menghinakan baginda Nabi. Menurut Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah apalagi kalau kita sampai menghina Nabi. Nabi kita katakan ingusan. Nabi kita katakan apa segala macam, naudzubillah. Nah, baginda Nabi itu mulia sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu sudah menjawab itu seluruhnya. Nyasanya aku dilahirkan ke dunia ini maka rimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti menyempurnakan akhlak manusia, akhlak Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Innaka la'ala khuluqil azim. Dalam Al-Quran Allah katakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi kata Qabisah, aku memiliki tanggungan yang sangat berat sekali. Kuat sekali tanggungan aku. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam as'alu fiha, untuk bertanya tentang tanggungan aku ini. Bagaimana ini tanggungan banyak. Ya, bisa tak makan, bisa mati kita ni. Datang ke Rasulullah. Faqala, jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim. Datang dia, ya Rasulullah, aku ni banyak tanggungan, tanggunganku sangat banyak sekali. Bantulah aku ya Rasulullah, tolong berikan solusi ya Rasulullah. Faqala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqim hatta ta'tina sadaqah fa na'mura laka biha. Kata Nabi SAW, dah kau tenang saja di sini, kata Rasulullah. Nanti ada yang memberikan zakat kepada kita. Nanti aku perintahkan dia untuk diberikan kepada engkau. Fana'mura laka biha. Dia pun memberikan zakatnya kepada engkau. Jadi maksud zakat di sana itu zakat. Jadi Nabi SAW itu para sahabat ketika mengeluarkan zakat itu lapor kepada Rasulullah. Menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat kami ya Rasulullah. Ini zakat kami ya Rasulullah. Nabi perintahkan para sahabat untuk mengumpulkannya, kemudian untuk membaginya. Maka ini salah satu dalil juga, ada sebagian mazhab mengatakan Nabi pun boleh menerima zakat. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i tak. Dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man begitu juga, ya. Mengatakan bahawa tidak boleh baginda Nabi, tidak pernah baginda Nabi menerima zakat. Zakat itu sedekah yang wajib maksudnya. Kalau sedekah tatawwu', hibah, sedekah sunnah, hadiah, Nabi pun menerima. Tapi kalau zakat, Nabi mazhab Syafi'i itu sampai kepada ahlil bait, zuriatnya Nabi SAW itu tidak menerima zakat. Nah, maka di sini, tunggu di sini kata Rasulullah kepada Qabisah. Nanti ada yang datang memberikan zakat, aku perintahkan pula untuk diberikan kepada engkau. Jadi orang yang punya tanggungan banyak, boleh dia untuk menerima zakat. Thumma qala, memang di zaman Nabi SAW zakat lancar, apalagi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Oh, zaman Abu Bakar luar biasa. Zakat zaman Abu Bakar, tak ada orang kaya yang tak berzakat. Karena perintah jelas. Perintah jelas dijemput, kalau tidak mau diperangi. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Umar protes kepada Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, janganlah kita perangi yang tak mau bayar zakat ini ya Abu Bakar ya Khalifah. Kata Umar kepada, ajak saja. Ketika mereka terbuka hatinya untuk mengeluarkan zakat, ya keluarkan. Ya kalau tidak, ya kita paksa saja, tapi jangan sampai kita perangi. Oh, jadi kata Abu Bakar apa? Aku kenal dulu Umar yang dulu tu bagak pemberani. Kenapa Umar itu setelah masuk Islam jadi pengecut? Kalau bahasa awaknya apa dia go nama dia tu. Umar petang rasanya berani. Apa Umar kini lah pengacik aja go kena. Dulu sebelum masuk Islam,
Dia nak membunuh orang, dia nak memerangi orang. Sekarang dah masuk Islam, kenapa jadi pengecut? Umar terpancing oleh itu. Jadi kata Umar, ayo kita perangi orang yang tak membayar zakat. Jadi sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar. Umar kan lama jadi khalifah. Zaman Umar tadi itulah boleh dikatakan sedikit saja penduduk yang jadi orang miskin. Kenapa? Karena terkelola dengan Thumma ya qabisah. Kata Nabi, sambil menunggu orang datang nanti membayar zakatnya, orang nanti menunaikan zakatnya, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya qabisah. Nah, tu Nabi ni ramah betul, masya-Allah. Ya, bukannya disuruh tunggu dan Nabi sudah tu Nabi pergi enggak. Nabi tu sampai kadang menemani kawan tu duduk. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mulia Rasulullah. Mulia, uswatun hasanah. Ya bisa saja kan. Kata Nabi, yang aku tunggu aja di siku beko orang tipu beko mengambil zakat, maka aku perintahkan dia untuk diberikan kepada engkau. Habis itu Nabi pergi. Banyak lagi kegiatan Rasulullah SAW. Begitu baginda Nabi SAW. Maka memang layak untuk kita jadikan tiruan, kita jadikan contoh Sayyidina Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya qabisah. Hai qabisah, kata Nabi. Ini mencoba menasihati, mencoba untuk menenangkan qabisah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya banyak sahabat tadi mendapatkan ilmu dari Nabi karena memang Nabi yang memberikan ilmu itu kepada para sahabat. Ada yang sisi tanya, ada yang sekedar mendengar saja tanpa bertanya. Itu diantaranya Abdullah bin Umar itu. Tak pakai tanya-tanya, dengar langsung tengok. Apa yang dilakukan Nabi itu diamalkannya. Apa yang dengar Nabi itu yang diamalkannya. Jadi tidak pakai tanya-tanya. Itu termasuk sifatnya Abdullah bin Umar. Tapi ada sahabat yang gila bertanya tarianya. Gila bertanya tarianya. Itu pun dilayani oleh Nabi SAW. Maka malam tadi itu metode dalam belajar dulu sahabat Nabi itu ada 3. Pertama ada bisima'ah, mendengar saja tanpa bertanya, tanpa apa-apa. Yang ketiga itu ada bil qiraah, atau kalau zaman Nabi SAW bil ru'yah, menengok Nabi saja. Itu Abdullah bin Umar. Ya, menengok aja. Berjalan Nabi, duduk Nabi, cara makan Nabi, cara senyum Nabi, itu melihat cara Nabi itu saja. Dengan ru'yah. Nah, ada yang ketiga dengan cara soal wal jawab. Sahabat bertanya, Nabi menjawab. Begitu metode belajarnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah banyak dah cara metode belajar. Dah baca, ada mendengar, ada menulis, dan bahkan ada berdebat. Kadang ada yang ustaz menyampaikan, kemudian ditulis di papan tulis. Ada ustaz yang menyampaikan dengan kitab, kemudian jemaah pun mencatat. Ada yang mendengarkan saja. Sudah banyak metode kita dalam belajar. Cuman hari ini hati-hati dalam memilih majlis ilmu. Silakan nak duduk di majlis mana saja silakan. Nak hadis kah, nak tafsir kah, nak fiqih kah, nak bahasa Arab kah, dan lain sebagainya silakan. Tapi hati-hati. Ya, sekarang jemaah saya perhatikan sudah banyak muncul keinginan pengajian-pengajian tauhid. Ini apa? Masalah bagus, tapi hati-hati. Tauhid jangan dicampur adukkan dengan kebatinan. Berbeda tauhid yang dikaji oleh ulama dengan tauhid yang dikaji oleh dukun. Hati-hati, Pak. Hati-hati sekali, ini tipis ni. Kalau tak pandai-pandai, oi, kau yang kaji selama kau wak cari katanya. Kajian-kajian tauhid itu yang mereka resapi, kemudian itu menurut mereka yang benar. Sehingga apa? Yang minum kau Tuhan, karena Tuhan ada di dalam tubuh kita. Oh, tepana jemaah mendengar ini. Yang berdiri hari ini adalah Tuhan. Allah masuk ke dalam batin. Kajian apa? Hati-hati kaji kebatinan. Tauhid dia kalau tauhid itu jelas tauhid tak banyak neko-nekonya. Akidah tak banyak neko-nekonya. Tapi kalaulah sudah sampai kepada ya memang mengaji diri ada masuk kita ke paham wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud sudah Tuhan, jadi seolah-olah yang duduk Allah, yang berdiri Allah, yang makan Allah, yang minum Allah. Kan bahaya nanti itu. Itu kajian Siti Jenar itu. Ketika orang mencari Siti Jenar, ada Siti Jenar. Kata Siti Jenar, orang ini tak tahu kalau yang dia tanya tu Siti Jenar, itu yang menjawabnya langsung. Dia berjumpa dengan Siti Jenar, dia di atas. Kata fulan ini, kata Siti Jenar dari atas,
Engkau ke mana? Ya saya ke sini tuan. Engkau mau cari siapa? Kata Syekh Siti Jenar. Aku mau mencari Syekh Siti Jenar. Oh, Syekh Siti Jenar ada. Yang ada cuma Allah. Maksud Syekh Siti Jenar, ya Syekh Siti Jenar ada yang mengatakan faham wahdatul wujud sehingga mu'min indallah kufar indan nas. Allah maksudnya di dalam tubuhnya Allah. Dalam tubuhnya ada Allah. Nah, jadi mencari Siti Jenar tidak ada, tapi mencari Allah ada. Itulah dia. Nah, kan bahaya itu. Bahaya. Saya simak itu tentang kajian-kajian itu. Nah, elokan aja lah semayang awak, elokan aja puasa kita, elokan aja hati kita dari hasad, angkuh, sombong. Itulah lebih daripada segala-galanya. Nak salah ngaji-ngaji apa tu pula lagi. Kebatinan tu nak jadi dukun bapak ibu. Saya perhatikan ya Allah, bahaya itu, bahaya tipis itu akidah ini. Bahaya. Kita saja mengkaji diri yang ada di dalam saya, dalam tasawuf itu dengan hasadnya, dengan iri, itu saja banyak yang kita langgar. Dengan bab sombong saja. Kemarin kita ngaji dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, kata Imam Al-Hamidun, apa kata beliau? Di dalam Irsyadul Ibad dikatakan, siapa yang mengatakan dirinya lebih baik daripada Fir'aun, siapa yang mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Fir'aun, maka dia telah sombong dalam keadaan nyata. Itu kata Imam Hamidun di dalam kitab Irsyadul Ibad oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, dinukilkan kalimat Al-Hamidun. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Fir'aun, maka dia telah sombong dalam keadaan nyata. Nah, Fir'aun, orang yang celaka yang disebutkan dalam Quran, yang sudah jadi contoh bahwa dia orang yang inat, yang angkuh, yang enggan kepada Nabiullah Musa. Tapi dalam hati meyakinkan dirinya saja lebih baik daripada Fir'aun. Bayangkanlah sombong dan keadaan nyata. Jadi dalam arti kata bagaimana? Tak boleh meremehkan orang dan tak boleh menyombong. Dalam bab itu saja ada banyak kita kena. Kita bukan ke Fir'aun saja. Dengan kawan sesama muslim saja kita mengatakan diri kita lebih hebat daripada orang. Kita lebih suci daripada orang. Kita lebih bersih daripada orang. Nah itu. Jadi pemahaman yang membahas atau mengkaji diri, hati-hati kita. Yang joleh-joleh ajalah kaji kita. Syariat kita pemantap, fikihnya, ibadahnya. Hadis kita baca. 1-2 hadis tafsir kita bahas sehingga kita tahu mentadaburkan ayat Al-Quran yang jelas-jelas saja. Jangan sampai menjadi siapa yang bergerak ini, yang menggerakkan ini Allah. Ya, Allah menggerakkan itu atas dasar apa? Ke sini. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Pokoknya sadonya tu ujung-ujungnya Allah. Yang salat Allah, yang berjalan Allah, yang sujud Allah, karena di dalam dirinya ada Allah. Mak ngeri. Ngeri. Kalau memang ada sebagian jemaah yang suka itu tu ko kaji nan salamu ko ikonya nan kaji tu ketika kalau itu tu kulit-kulit aja hadis tafsir fikih itu kulit-kulit macam mana kulit-kulit. Itu yang kita pakai dalam setiap harinya. Yang kaji-kaji itu cukup dalam akidah itu seorang muslim itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa Allah? Kenal saja dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Siapa Nabi? Kenal sifat wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi. Saja. Tak harus mengkaji dalam itu, biarlah ulama saja yang mengkajinya. Apalagi kalau sampai kepada tingkat kebatinan tadi. Itu berbahaya. Saya memang dari dulu saya mengelakkan mengkaji bagian bab yang itu. Maka dengan kajian tasawuf saja, dengan kitab Minhajul Abidin, itu yang saya bahas. Kemudian mengkaji hadis, kaji fikih, tasawuf, tidak kepada ranah tauhid itu. Karena ya kalau apalagi kalau pakai live streaming, pakai rekam, itu fitnah yang muncul. Itu kan fitnah muncul. Jadi siapa yang memberikan air minum ini? Yang menciptakan air adalah Allah. Dari mana air ini berasal? Ya, air ini adalah ciptaan Allah. Air ada yang dari sumurnya, ada yang dari mata airnya, ada yang dari pegunungan, ada yang apa segala macam. Sudah bisakah kita minum air ini? Belum. Kapan kita bisa meminum air ini? Ketika diberikan kekuasaan oleh Allah untuk meminumnya. Air daripada Allah, tenaga daripada Allah. Yang kita meminumnya pun gitu. Pokoknya sadonya Allah aja. Allah aja. Sampai kesimpulannya apa? Yang minum itu adalah Allah.
Jadi beko kalau anak bertanya, ya mak, kata anak umpama mak, ada papa mak? Enggak, papa enggak ada, di dalam tu Allah. Mak kan ngeri tu. Ngeri pak, hati-hati pak. Kalau seluruhnya kita kaitkan ke sana, bahaya. Itu tu yang baik-baik. Kalau tapek yang di WC macam mana? Memandung ayahnya kau di WC. Ditanya ada anak ke mak, siapa dalam WC itu maknya? Apa jawab? Kan bahaya. Dia tak bisa mengkait-kaitkan dengan itu tu, tak bisa. Kaji kita kaji syariat. Yang nampak saja yang kita kaji. Kalau apa kata Qabisah? Kata Nabi kepada Qabisah, ya Qabisah. Ya memang duduk di majelis ilmu tu bagus, bagus sekali. Sampai malam tadi juga jemaah bertanya, betul duduk di majelis ilmu lebih elok daripada solat sunat. Betul mengkaji, mendengarkan ceramah ni lebih baik daripada solat sunat. Sehingga kalau ada orang berceramah, ya kita tak usah solat sunat lagi, cukuplah dengan duduk di majelis ilmu dengarkan. Ya begitu menurut hadisnya, begitu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menukilkan begitu juga dalam sebuah nukilan dalam kitab Lubabul Hadis itu. Man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu. Dalam satu qaul lagi, satu buah hadis. Apa katanya? Maka dia mendapatkan pahala mi'atai raka'at salah. 200 rakaat salat. Satu hadis dibaca sama pahala 200 rakaat salat sunat. Dua rakaat, dari mana yang lebih baik? 200 daripada 2 rakaat. Tentu 200 lebih mulia dibandingkan dengan 2 rakaat tadi. Ya Qabisah, kata Rasulullah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah. Qabisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan, tidak boleh meminta-minta. Ini Nabi mengingatkan Qabisah ini. Jangan meminta-minta, tidak dihalalkan, tak halal meminta-minta itu illa li ahadin salasah, kecuali disebabkan karena salah satu yang 3. Kalau ada salah satu yang 3, kau nak apa kau meminta-minta do ya Qabisah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nya datang ke Nabi tadi meminta tolong. Tiba Nabi itu pula kecil Nabi. Tapi diubik balik dengan Nabi. Siapa yang 3 tu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, pertama rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, seseorang yang menanggung beban masalah yang banyak, masalah yang berat, sehingga dia meminta-minta kepada orang sampai terpenuhi hajatnya, summa yumsik, kemudian dia tahan, dia tak meminta lagi. Dia punya tanggungan beban banyak sekali. Datang ke orang, datang fulan untuk minta bantu agar selesai masalahnya. Kemudian kalau sudah selesai, dah dapat dia keringanan, yumsik. Dia pun tenang. Dan ini berarti si Qabisah ni orangnya ini. Jadi tujuan Nabi mengatakan tu Qabisah, sudah kau jangan meminta lah. Itu secara tidak langsungnya Nabi katakan, engkau orang yang memiliki beban, engkau yang memiliki beban banyak, engkau datang ke sini meminta-minta. Summa yumsik, tapi setelah ini jangan. Yang kedua siapa? Wa rajulin asabathu jaihah yahtajahat ma lahu fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiyaman man 'ashi aw qala sidadil 'aush min 'aishin. Kemudian kata baginda Nabi SAW, yang kedua orang yang boleh meminta-minta itu adalah orang yang ditimpa oleh musibah atau mungkin dengan kebakaran. Ihtajahat malahu, tidak ada lagi hartanya, habis. Harta terendam, beras terendam, buah-buahan tak ada, makanan pun tak ada. Fahallat lahul mas'alah, maka orang yang seperti ini boleh meminta-minta. Kayak yang terjadi ini, banjir di mana-mana nih, di Pelalawan, Kampar, banjir di mana-mana, habis tak ada lagi. Bawangnya habis terendam, cabai habis terendam, beras habis terendam, tak ada apa-apa lagi. Bolehkah dia meminta-minta? Boleh. Dan kita pun dianjurkan untuk memberinya. Boleh. Dia ada umpamanya sumbangan di jalan, minta-minta, ada umpamanya orang yang dermawan, kemudian dia bagikan hartanya, kemudian boleh. Itu orang yang ditimpa oleh musibah jaihah. Musibah, habis seluruh hartanya, tak ada lagi, boleh dia meminta. Gitu. Kemudian siapa lagi? Wa rajulin asabathu faqah hatta yaqula thalatha min zawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqah.
atau orang yang ditimpa oleh kemiskinan. Fakir, dulunya orang mampu, dulunya dia termasuk orang yang cukup, berkecukupan. Kemudian tiba-tiba faqah. Faqah ni miskin, tak ada tak ada memiliki uang, tak ada memiliki makanan pokok. Faqah. Tapi yang mengatakan dia miskin tu harus ada salasah, kata Nabi, 3 orang. 3 orang yang menilainya bahawa dia miskin. Oh ya, si anu tu lah miskin gini, ibu ada seorang. Cik lagi tu ya. Oh ya, si anu tu lah jatuh miskin gini, ibu pula adanya 2. Ada pula satu orang katakan, ni si habis apa segala macam, 3. Nah, kalau sudah ada 3 orang yang menghukum orang itu orang fakir, orang itu orang miskin, maka bagi dirinya boleh meminta-minta. Nah, gitu dia. Cuma masalahnya meminta-minta jawab gini, kau orang miskin atau orang kaya? Kalau kita tengok ke video-video yang beredar tu, ya Allah ya Karim, sehingga nak percaya gitu kepada orang-orang yang meminta-minta ni lagi. Ya mudah-mudahan diampuni sajalah dosa kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang datang fakir miskin tu ke kita, ada nan tengkak kakinya bagai ada nak apa. Kadang terbayang kita langsung yang beredar di TV tu. Terbayang langsung kita sesuatu yang beredar di media sosial itu. Ada yang kakinya elok bagi dilipeknya tu, dikobeknya jobanan. Joban itu kan seolah-olah patah tu, dipasangnya celana, kemudian dipotong pula bagian daripada lutut itu. Jadi seolah-olah orang yakin bahawa dia adalah orang yang potong kakinya. Ada yang orang buta pakai di media sosial tu, saya tengok mana tu. Buta ni. Ada di video kan orang sampainya naik otonya. Buta, awek je tungkeknya. Tibalah 5 meter jarak dari mobil tu, koncang aja jalannya naik ke auto tu lah. Hilang butanya tadi. Jadi buruk sangka kita jadinya kepada para peminta-minta hari ini yang beredar di media sosial. Memang mereka itu bukan orang yang layak untuk meminta-minta. Ya, dengan buruk sangka kita tu mohon ampun ajalah kita kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Jadi yang ketiga kata Nabi, boleh dia meminta-minta orang yang jatuh miskin. Tapi dia ni miskin dihukum oleh 3 orang. 3 orang manusia. Jadi kata pertama, si fulan memang miskin. Si fulan yo miskin. Si fulan miskin. Nah 3 ni menghukum dia miskin, maka dia adalah orang miskin, boleh untuk meminta-minta. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fama siwahunna min mas'alatin ya qabisah sukhtun yakuluha sahibuha sukhtun. Kata Nabi, qabisah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada itu meminta-minta itu hukumnya haram. Selain dari yang 3 ni haram meminta-minta. Kalau ingin juga yakuluha sahibuha sukhtun, dia meminta-minta kemudian dia makan, fahuwa sahtun, itu pun haram, maka dia memakan makanan haram. Nah, meminta-minta kalau tidak ada yang 3 tu haram. Kemudian meminta-minta haram. Kemudian kalau memberanikan diri untuk memakannya, berarti memberanikan diri untuk memakan makanan haram. Habis hadis yang terakhir dari bab larangan meminta-minta ini. Besok masuk kepada bab jawazul akhdha min ghairi masalatin wala tatlu ilaih. Ini boleh mengambil sesuatu tanpa dengan meminta-minta. Ada hadis bab besok babnya jawazul akhdhu fi ghairi mas'alatin. Hadis terakhir ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin. Siapa yang miskin tu? Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Berbeda miskin tu dengan miskin yang kita pahami hari ini. Laisal miskin alladzi tarudduhu luqmah aw luqmatain tamratun aw tamratan. Bukanlah orang miskin tu orang yang datang pintu ke pintu meminta-minta kemudian ditolak. Luqmah atau luqmata ini minta sedekah makanan atau dengan kurma, 1 kurma 2 kurma kemudian ditolak oleh orang. Bukan itu orang miskin, kata Rasulullah. Nak minta-minta tu dah, yang kadang ditolak dah orang, kadang dia pergi orang, dia itu orang miskin, kata Rasulullah. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Walakinal miskinu alladhi la yajidu ghina yughnih wa la yuftanu lahu fayatasaddaqa alaihi wa la yaqumu fayas'alan nas. Orang miskin itu orang yang tidak memiliki harta sedikit pun dan dia pun tidak memberitahu kepada orang lain.
Tahan, sabar nih. Itu yang miskin sebenarnya. Kan tahu gitu kadang tuh. Orang tuh nak memiliki apa-apa. Rumah pun cuma ngontrak, kendaraan tak punya. Listrik pun kadang mati, dan tidak ada pulsa segala macam. Tapi tidak pernah meminta-minta. Nah, itu yang hakikatnya sebenarnya kata Nabi. Itunya orangnya yang mesti kita harus kasih itu. Wala yuftanu lahu, dan tidak pernah dia berbicara tentang kefakiran dan kemiskinannya sehingga orang saja datang kepada dia untuk bersedekah. Wala yaqumu fas'alan nas, dan dia tak pernah datang ke tempat orang-orang untuk meminta-minta. Itu yang miskin tu kata Rasulullah. Jadi Nabi sudah katakan ini, bukan yang meminta-minta yang kadang waktu tulak, kadang waktu agil. Itu yang miskin kata Rasulullah. Nah, yang miskin tu tengok saja. Mereka yang miskin tak memiliki harta sama sekali, tapi nak nionya meminta-minta. Itulah yang miskin yang mesti kita beri. Nampak di kita kehidupannya. Rumahnya ngontrak, ini tak punya kendaraan, anaknya sekolah, lampu di rumahnya cok mati, nampak di kita. Ya kadang terbeli token, kadang tidak. Pakai lampu tu. Tapi tak pernahnya mengeluh, tak pernahnya minta-minta. Tak pernah dia datang ke kita. Pak agilah pak, kurang sekolah anak kau dibayar pak, awak apa pak, bantulah pak. Tak pernah itu dia katakan. Itulah yang miskin sesungguhnya kata Rasulullah. Lihat dari kita itu. Nah, awak datang ngitung sadar-sadarnya. Hanya miskin, hanya apa segala macam. Akhirnya bahkan ada yang tertipu juga. Wala yuftanu lahu fasadaqah alaihi. Dan dia menerima daripada sedekah orang, tapi dia tidak pernah meminta-minta kepada orang. Itulah yang miskin sesungguhnya. Jadi kalau nak bersedekah kepada fakir miskin, cari orang yang seperti itu, yang tidak ada meminta-minta, tapi kehidupannya biasa saja. Sebenarnya dia orang yang kurang, tapi nak niatnya minta-minta. Itulah orang yang miskin, yang mesti untuk kita beri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita. Allah selamatkan saudara kita yang ada di Palestina. Allah jaga mereka, Allah jaga mereka, Allah jaga mereka, Allah jaga Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dan Allah hancurkan Yahudi daripada untuk niat mereka nak menghancurkan Gaza, nak menghancurkan Palestina dan nak menghancurkan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, mudah-mudahan yang wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah lapangkan kuburnya, Allah hindarkan daripada azab kubur, dan Allah beri cahaya kuburnya. Yang sedang dalam keadaan masalah, Allah mudahkan urusannya dalam menyelesaikan masalah itu. Ala hadhihi niyyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب ويا دليل المتحيرين ويا غيا مستغيثين أغثنا يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل. اللهم يسر لنا كل العسير. يسر لنا كل العسير. يسر لنا كل العسير يا ربنا تمن بخير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.